Siapa Ibnu Majah? Bagaimana rihlah thalabul ilminya? Bagaimana pujian-pujian para ulama kepadanya? Kemudian apa saja karyanya dan bagaimana wafatnya? Inilah yang kita akan bahas sedikit tentang siapa Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Majah ada yang menggunakan ta marbutah, ada yang menggunakan ha, dan yang sahih menggunakan ha. Ibnu Majah. Ibnu Majah ini, Majah sendiri adalah diperselisihkan para ulama. Siapa Majah di sini? Ada yang mengatakan Majah itu adalah laqab bagi ayahnya, dan ada yang mengatakan bahwa Majah itu nama ibunya. Karena biasa para ulama itu menasabkan anak itu pada ibunya, seperti Ibnu Taimiyah. Taimiyah ibunya, Ibnu Lahiyah, Abdullah ibn Lahiyah, Ismail ibn Ulayyah, Ulayyah ibunya. Jadi ada yang mengatakan Majah itu ibunya. Tapi yang sahih dan yang masyhur, Majah itu adalah laqab bagi ayahnya. Karena ayahnya namanya siapa? Yazid. Jadi ayahnya itu namanya Yazid, berarti Muhammad ibn Yazid. Ada yang mengatakan Muhammad ibn Majah. Adapun nama beliau adalah Abu Abdillah. Ibnu Majah itu punya nama, namanya Abu Abdillah kunyahnya, sementara namanya Muhammad ibn Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini. Al-Qazwini nisbat kepada daerah namanya Qazwin, dan dia adalah ulama Qazwin secara itlaq di zamannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti Ibnu Majah itu namanya Muhammad ibn Yazid atau Muhammad ibn Majah. Laqabnya Abu Abdillah. Asalnya dari mana? Dari Qazwin. Qazwin ini di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman lah yang membebaskan kota Qazwin ini. Jadi Utsman bin Affan lah yang kemudian membebaskan kota Qazwin sehingga masuk ke daerah kaum muslimin. Dan ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu an memerintahkan sahabat Bara ibnu Azib, Bara ibnu Azib untuk menjadi penguasa Qazwin di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan setelah kemudian Qazwin ini dikuasai kaum muslimin, dan gubernur pertama adalah Bara bin Azib, maka Qazwin belakangan menjadi daerah yang sangat populer karena banyak para ulama terlahir di Qazwin ini. Banyak para ulama hadis terlahir di Qazwin ini, salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Majah Ar-Rabai Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Lah Ibnu Majah sendiri lahir persis di tahun lahirnya Imam Tirmidzi. Berapa kemarin Imam Tirmidzi lahir? 209. Lah Imam Ibnu Majah ini sama lahirnya dengan kelahiran Imam Tirmidzi, sama-sama lahir di 209 Hijriah. Cuman beda di wafat. Kalau Al-Imam At-Tirmidzi wafatnya 279, tapi kalau Imam Ibnu Majah wafatnya 273. Jadi masih tuaan At-Tirmidzi sedikit. Beda 6 tahun dengan Imam Tirmidzi kan, karena Imam Tirmidzi dengan Imam Ibnu Majah lahirnya sama tahunnya, 209 Hijriah, cuman wafatnya yang beda. Kalau Ibnu Majah wafatnya 273, kalau Tirmidzi 279. Itulah tahun kelahiran dan wafatnya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Lah Imam Ibnu Majah ini hidup pada masa Qurun Mufaddalah. Pada masa Qurun Mufaddalah artinya di generasi terbaik yang disabdakan Rasul. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku dan sahabatku, kemudian generasi setelahnya para tabi'in, kemudian generasi setelahnya para tabi'ut tabi'in. Lah Ibnu Majah masuk pada generasi
awal-awal tabi'ut tabi'in, karena dia lahir pada 209, artinya di permulaan masuk pada abad ketiga dia lahir itu. Berarti dia lahir pada masa abad Abbasiyah, pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, dan ketika itulah Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah lagi kuat-kuatnya itu. Jadi Daulah Abbasiyah ketika dipegang Khalifah Ma'mun itu betul-betul lagi tatawur, lagi pembangunan, lagi kuat-kuatnya. Walaupun sang Khalifah Ma'mun terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah karena gurunya Ahmad bin Abi Du'ab, akhirnya tersesatlah Khalifah ini. Tetapi Imam Ibnu Majah lahir ketika kekuasaan Khalifah Ma'mun dari Daulah Abbasiyah, dan dia masuk pada abad permulaan abad ketiga, artinya dia masuk pada generasi tabi'in. Itulah Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kebiasaan para ulama ikhwan, semua ulama hadis, mau Bukhari, mau Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, Malik, dari semua ulama ahli hadis, kebiasaan mereka itu pertama berguru kepada para ulama di daerahnya. Sama dengan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Karena di Qazwin ini banyak para ulama, baik ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir. Maka Ibnu Majah berguru di daerah tempatan dulu di Qazwin ini. Baru di usia 22 tahun, akhirnya dia mulai rihlah untuk bertolabul ilmi. Kemana saja rihlahnya beliau? Kata para ulama, beliau setelah belajar di Qazwin sampai usia 22 tahun, akhirnya rihlah ke Hijaz. Hijaz artinya Mekah dan Madinah. Kemudian rihlah ke Baghdad. Kemudian rihlah ke Basrah. Kemudian rihlah ke Kufah. Kemudian rihlah ke Syam. Kemudian rihlah ke Mesir. Kemudian ke Rai, ke Khurasan, dan banyak tempat lagi. Tentu rihlahnya para ulama hadis tidak lain dan bukan dalam rangka mengumpulkan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi SAW. Padahal di masa itu, sekali lagi, untuk melakukan rihlah itu tidak semudah di zaman sekarang. Di zaman sekarang mau safar bisa lewat pesawat, bisa lewat kereta, bisa lewat bus, bisa pakai mobil pribadi gitu ya. Tapi zaman itu tidak bisa, kecuali hanya naik unta. Paling tinggi, paling top naik unta. Karena hanya unta yang bisa melakukan perjalanan jauh. Kalau kuda mati di jalan ya. Apalagi naik kambing nggak bisa ya. Jadi paling top itu ya paling unta saja. Belum di jalannya itu menakutkan, banyak perampok, harus menyeberangi padang pasir, harus menyeberangi cuaca ekstrim, kering kelontang dan banyak macam. Tetapi tidak mematahkan semangat Imam Ibnu Majah untuk rihlah mencari guru-guru di berbagai macam daerah dan negara. Makanya wajar kalau Ibnu Majah itu memiliki guru yang banyak, dan setelah itu memiliki murid-murid yang banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa guru-guru Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala? Di antara guru beliau adalah Muhammad ibn Musanna. Muhammad ibn Musanna ibn Dinar, atau dikenal dengan Az-Zaman. Muhammad ibn Musanna ma'ruf, ulama hadis ya. Kemudian guru yang lainnya adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kemudian di antara gurunya juga Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Kemudian di antara gurunya adalah Hisham ibn Ammar. Hisham ibn Ammar.
Kemudian di antara gurunya adalah Muhammad ibn Bashar, ma'ruf Muhammad ibn Bashar, ulama hadis. Dan sederetan para ulama kondang yang lainnya yang hidup di zaman itu. Artinya bahwa Imam Ibnu Majah ini punya guru-guru hebat, ulama-ulama dunia kan. Dan Ibnu Majah pun punya murid-murid hebat juga. Di antara murid-muridnya Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan para ulama, di antaranya adalah murid beliau Muhammad atau Ishaq ibn Muhammad. Ishaq ibn Muhammad. Kemudian juga di antara muridnya Ali ibn Ibrahim ibn Salamah Al-Qattan. Ali ibn Ibrahim ibn Salamah Al-Qattan. Kemudian Ahmad ibn Ibrahim, kemudian Sulaiman ibn Yazid Al-Qazwini dari Qazwin, Sulaiman ibn Yazid Al-Qazwini, dan juga Ahmad ibn Ruh Al-Baghdadi dan yang lainnya. Itu di antara guru beliau dan juga murid-murid beliau, semua ulama-ulama besar, baik guru atau muridnya. Karena Imam Ibnu Majah sendiri adalah ulama besar. Adapun pujian para ulama, ikhwah, ingat, pujian seseorang itu adalah pena kebenaran. Pujian manusia kepada seseorang adalah pena kebenaran. Sebagaimana hadis Rasul, ketika ada jenazah di zaman Rasul itu, semua orang memujinya. Maka Rasul mengatakan wajabat. Kemudian ada jenazah lagi, semua mencacinya. Kata Rasul wajabat. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang anda maksudkan wajabat pada jenazah pertama, dan apa yang anda maksudkan wajabat pada jenazah kedua? Kata Rasul, adapun jenazah yang pertama wajabat lahul jannah, adapun jenazah kedua wajabat lahun nar. Wajib masuk surga, yang kedua wajib masuk neraka. Artinya pujian itu adalah persaksian. Lihat bagaimana Imam Ibnu Majah, beliau dipuji oleh para ulama. Di antaranya adalah pujian para ulama terhadap Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala. Berkata Ibn Nasir ad-Din, Ibnu Nasiruddin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, Muhammad ibn Yazid ibn Majah ahadul a'immatil a'lami wa sahibus sunani ahadu kutubil islami hafidun thiqatun kabirun. Kata Muhammad, kata Ibnu Nasiruddin rahimahullah ta'ala mengatakan, Muhammad ibn Yazid atau dikenal dengan Ibnu Majah itu adalah salah satu ulama kondang di zamannya, pemilik sunan. Salah satu kitabnya adalah diperhitungkan dari kitab-kitab induk Islam, dan dia seorang hafid, seorang terpercaya, dan seorang yang sangat besar namanya. Hafidun thiqatun kabir. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, siapa yang tidak kenal Ibnu Katsir, yang mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, banyak karyanya. Kata Ibnu Katsir ketika memuji Muhammad ibn Yazid atau Ibnu Majah, kata beliau, sahibu kitabis sunanil masyhurati wa hiya dalatun ala amalihi, ala ilmihi wa amalihi wa tabahurihi wattila'ihi wattibaihi li sunnati nabiyyihi fil usuli wal furu' wa yashtamilu ala isnataini wa thalathina kitaban wa alfi wa khamsumi'ati babin wa yahtawi ala arba'ati alaf hadith kulluha jiyadun siwal yasir.
Katanya Ibnu Katsir, dia mengatakan Ibnu Majah itu pemilik kitab sunan yang sangat masyhur, dan itu menunjukkan tentang ilmu dan amalannya, keluasannya, penelitiannya, mengikuti sunnahnya, baik pada pokok ataupun pada cabang, dan mencakup, beliau mengarang kitab itu sampai 30 karya, 32 karya, artinya kitab yang beliau tulis, dan 1500 bab, termasuk dia letakkan dalam kitab sunannya kurang lebih 4000 hadis, semuanya baik kecuali sedikit yang tidak baik itu. Jadi dimuat dalam sunannya Ibnu Majah itu berapa? 4000 hadis. Semuanya baik kata Ibnu Katsir, kecuali sedikit yang diperselisihkan para ulama. Bahkan dikatakan oleh Syamsuddin Ibn Khalikan, Syamsuddin Ibn Khalikan, beliau mengatakan kana imaman fil hadisi arifan bi ulumihi wa jami'u ma yata'allaqu bihi. Imam Ibnu Majah itu seorang imam dalam hadis, seorang yang paling pakar tentang ilmu-ilmu hadis dan semua yang berkaitan dengan hadis. Karena begini ikhwan, Imam Ibnu Majah itu diunggulkan dengan 3 ilmu. Ibnu Majah itu diunggulkan dengan 3 ilmu. Pertama ilmu hadis, makanya beliau mengarang kitab Sunan Ibn Majah, menunjukkan bahwa beliau memang pakarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diunggulkan dalam tafsir, makanya beliau punya karya tafsir namanya Tafsir Ha'il, tetapi sayang bukunya itu hilang dan tidak sempat tercetak sampai hari ini. Kitab tafsirnya Ibnu Majah, tapi kitabnya dipuji oleh Imam Zahabi dan Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, dia pun punya karya dalam bidang tarikh, sejak zaman Rasul sampai ke zaman dirinya. Disebutkan tuh para sahabat Rasul, para tabi'in. Dia punya kitab catatan-catatan tarikh para ulama dari zaman sahabat, di zaman Rasul, zaman para sahabat, sampai zaman tabi'in, sampai kepada zaman dirinya. Tapi juga kitabnya mafqud kata para ulama, tidak sempat dicetak, sehingga hanya mendengar saja bahwa dia punya kitab dan dipuji para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir dan Zahabi yang memuji Imam Al-Hafidh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa banyak pujian para ulama kepada Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ikhwan akhwat, adapun Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah sebenarnya, Imam Ibnu Majah itu di zaman itu kitab-kitab induk itu sebenarnya cuma ada 5, dan Ibnu Majah tidak termasuk di dalamnya. Di zaman itu, di zaman Ibnu Majah masih hidup, jadi orang-orang itu hanya mengacu kepada 5 kitab saja: Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Belum masuk Sunan Ibnu Majah. Orang hanya mengenalnya 5 kitab induk sumber ini saja. Lalu kapan kemudian dimasukkannya Ibnu Majah ini sehingga masuk dalam deretan Kutubus Sittah, 5 jadi 6, dan dia yang terakhir? Kata para ulama, yang memasukkan Imam Ibnu Majah ke dalam deretan kitab-kitab induk hadis adalah Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi. Saya ulangi, yang memasukkan Ibnu Majah ke dalam kitab-kitab induk hadis dari 5 menjadi 6, dari Kutubul Khamsah menjadi Kutubus Sittah, itu adalah Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi. Beliau mengarang kitab tentang syurut a'immatis sittah, syurut
a'immatis sittah, syarat-syarat menjadi imam-imam yang mengarang kitab-kitab induk yang 6 ini. Setelah menyebutkan 5, dimasukkan Ibnu Majah jadi 6. Oleh siapa? Muhammad ibn Tahir Al-Maqdisi. Rupanya diikuti lagi oleh siapa? Oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Siapa Abdul Ghani Al-Maqdisi? Ma'ruf, Abdul Ghani Al-Maqdisi pengarang kitab Umdatul Ahkam. Ya. Dia ngarang kitab namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Maka dalam kitab ini oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi juga dimasukkan Ibnu Majah dalam deretan kitab-kitab yang diperhitungkan. Maka dari 5 ditambah 1 menjadi 6. Padahal ikhwan, kalau melihat, kalau mau menimbang-nimbang gitu ya, antara kitabnya Imam Malik Al-Muwatta, kemudian kitabnya Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad, kemudian kitabnya Al-Imam Ad-Darimi Sunan Ad-Darimi, itu jauh lebih baik karyanya dibandingkan Sunan Ibnu Majah. Tidak ada apa-apanya. Jadi Sunan Ibnu Majah kalau dibandingkan dengan Musnad Ahmad, dengan Muwatta Imam Malik, dengan Sunan Ad-Darimi itu nggak ada apa-apanya. Harusnya yang layak jadi kutubut sittah itu kitab-kitab ini. Kalau tidak Muwatta, Musnadnya Imam Ahmad atau Sunannya Ad-Darimi. Kenapa yang dimasukkan Ibnu Majah di sini? Ya begitulah. Karena yang memasukkan siapa? Muhammad ibn Tahir Al-Maqdisi diikuti oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, jadi terkenal. Sampai hari ini akhirnya kalau disebut kutubus sittah berarti Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu disebut kutub as-sittah. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mengenal siapa atau karyanya Al-Hafidh, karyanya Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Sunan Ibnu Majah rahimahullahu taala. Sunan Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Ibnu Majah ini, ketika Imam Ibnu Majah mengarang kitabnya, beliau mengatakan, aradtu hadhihi sunan ala Abi Zur'at ar-Razi fanadhara fiha wa qala adhunnu in waqa'a hadha fi aydin nas ta'attalat hadhihi al-jawami aw aktharuha thumma qala la'allahu la yakunu fihi tamama 30 hadisan mimma fi isnadihi dha'fun aw nahudha. Lihat perkataan Ibnu Majah. Ketika aku mengarang kitab Sunan, ini kebiasaan para ulama, ketika aku mengarang kitab Sunan, maka aku mendatangi seorang ulama namanya Abi Zur'ah Ar-Razi. Ulama muhadditsin ma'ruf, ulama pakar hadis Abi Zur'ah itu. Nanti kita akan sebutkan biografinya kalau sampai pada waktunya. Jadi datanglah Ibnu Majah kepada Abi Zur'ah Ar-Razi, tolong Abi Zur'ah teliti kitab saya. Akhirnya diambil kitabnya, tulisannya dibaca sama Abi Zur'ah Ar-Razi itu. Setelah kemudian dia baca dari awal sampai akhir karyanya Ibnu Majah, apa kata Abu Zur'ah Ar-Razi? Dia mengatakan, "Adzunnu in waqa'a hadza fi aidin nas ta'attalat hadhil jawami." Jangan sampai buku ini pindah ke lain tangan, bisa hilang. Ini buku ini berharga sekali. Ya. Dan setelah saya teliti, hanya ada 30 hadis saja yang bermasalah. Dari 4.000 hadis yang dicantumkan dalam kitab Sunan Majah Ibnu Majah itu hanya 30 hadis saja, kata Abi Zur'ah Ar-Razi. Ya, itu pendapat Abi Zur'ah Ar-Razi ya. Karena ada juga yang kemudian ulama-ulama yang lain seperti contohnya Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi, Imam Mizzi itu gurunya Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Katsir, gurunya Zahabi, namanya Imam Al-Mizzi. Dia mengatakan seluruh hadis yang Ibnu Majah bersendirian
tidak berserikat dengan imam yang 5 dalam periwayatan, maka hadisnya lemah katanya. Jadi kalau Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis, contoh begini, umpamanya innamal a'malu binniyat, semua kitab sitah meriwayatkannya. Atau umpamanya da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, umpamanya cuma 3 kitab sunan yang meriwayatkannya. Rupanya Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis, dan hadis ini tidak ada di kitab lain, di kitab dia saja. Jadi tafarrada Ibnu Majah bersendirian dalam riwayat ini. Berarti kata Imam Al-Mizzi dipastikan hadisnya dhaif, dipastikan hadisnya dhaif. Dan jumlah hadis yang disendirikan riwayatnya hanya Ibnu Majah saja yang meriwayatkan itu sampai 1393 hadis. 1393 hadis Ibnu Majah itu bersendirian riwayatnya, tidak berserikat dengan yang lainnya. Kalau mengikuti perkataan Imam Mizzi, berarti 1393 semuanya dhaif. Tetapi perkataan Al-Mizzi ini dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Tidak benar. Istiqra' seperti itu, ittila' seperti itu tidak benar. Karena kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, tidak semua dhaif. Makanya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ketika meneliti tentang hadis-hadis yang tercantum dalam Sunan Ibnu Majah, Syekh Albani rahimahullahu ta'ala sampai mengumpulkan dari 4.000 hadis itu yang lemah 800 hadis saja. Kalau Zahabi mengatakan 1.000 hadis. Kalau Al-Imam siapa nama Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan 800, kemudian Az-Zahabi mengatakan 1000, dan sebagian para ulama mengatakan sekitar 900, ya kurang lebih saja. Jadi dari 4.000 hadis yang dikumpulkan dalam Sunan Tirmidzi itu, ya antara 1000, ada yang mengatakan 900, ada yang mengatakan 800 hadis lemah. Semuanya selain ini sahih. Nah, karena banyaknya hadis yang lemah inilah, makanya kenapa Ibnu Majah di peringkat terakhir dalam kutubus sittah dibandingkan kitab-kitab yang lainnya. Al-Imam Ibn Tahir, beliau mengatakan, hasbuka min kitab ya'ridu ala Abi Zur'at ar-Razi. Cukuplah dengan rekomendasi kitab yang sudah diberikan tazkiyah oleh Abi Zur'ah ar-Razi. Seolah-olah Ibn Tahir mengatakan ini kitab bukan kitab biasa, karena yang berikan rekomendasi ulama luar biasa, Abi Zur'ah ar-Razi. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia mengatakan sahibus sunanil masyhurah. Jadi kitab sunan ini kitab yang masyhur, bukan kitab biasa, kitab yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ulama mengatakan kitabun mufidun qawiyut tabwibi fil fiqh, kitab yang sangat bermanfaat, yang kuat secara babnya, terutama di dalam bab fikih, terutama dalam bab fikih. Masyarul muslimin yang dimuliakan, intinya bahwa karya besarnya Imam Ibnu Majah ini menjadi karya yang kemudian diperhitungkan para ulama dan dimasukkan dalam kitab kutubus sittah yang muktamad bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga salah satu ulama dari ulama ahli sunnah wal jamaah dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah di antara biografi singkat daripada Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala yang luar biasa. Jadi dia habiskan waktunya selama 15 tahun. Jadi Ibnu Majah itu 15 tahun rihlah, dari usia 22 tahun. Kemudian dia rihlah bertolabul ilmi sampai 15 tahun di perantauan. Kemudian pulang ke Qazwin. Kemudian beliau menetap di Qazwin, membuka dakwah, mengajar manusia, menulis agama, menulis catatan-catatan hadis, tafsir dan juga tarikh. Akhirnya menjadi ulama dunia yang luar biasa. Makanya nanti kalau antum keluar dari sini, jangan cukupkan belajar Jabal Uhud, safar. Safar sana, safar ke Yaman, ke Mesir, safar ke mana lagi, ke Saudi. Jangan pula ke Barelang. Safar ke tempat-tempat yang banyak para ulama.
Karena bagaimanapun dengan safar itu terbuka wawasan, ya, terbuka wawasan. Tapi safar untuk talabul ilmi, karena orang sekarang safar itu untuk bisnis, untuk berniaga, untuk jualan, bukan. Faman kanat hijratuhu ila Allah war Rasul, fa hijratuhu ila Allah war Rasul.